Yang dilakukan sebagai fisio ya, yang prinsipnya adalah mempercepat luka itu terjadi granulasi ya, kemudian efeknya adalah untuk mempercepat inflamasi sehingga merangsang munculnya regenerasi sel baru, kulit baru ya, dan pembuluh darah yang baru atau merangsang ada munculnya granulasi ya. Misal ya, di sini ada ulcer nih di bagian orang ulcer enggak masuk masuk pulpen. Misal di bagian medial ada luka, apa nek macam mana ini? Semuanya pun tidak bisa. Mana dia? Oh bisa. Ya ini luka nih, bagian media. Kita mau ketemu pasien dengan diabetik ulcus diabeticum et causa neuropati, et causa PAD, et causa PVD, ya. Kita boleh menggunakan ultrasound. Ya, ultrasound. Selama ini Anda tahu ultrasound hanya untuk musculoskeletal pain, right? Yeah. Nah, gaptek lu. mahal. Sebenarnya dia bisa untuk skin rejuvenation, untuk menghaluskan kulit, mengenyalkan kulit, ya, untuk estetik atau kecantikan juga bisa loh, ya. Nah, nanti kini sendiri. macam boleh lah, ya. Minum. Yang jelas kalau dia ada luka, ini tidak boleh kena transducer. Ini nggak boleh kena transducer, ya. Mau lukanya superficial, mau lukanya dalam, ya, kita boleh pakai ultrasound. Tetapi asal ultrasoundnya tidak boleh kena di ulcernya, kontraindikasi nggak boleh. Paham ya? Nah, yang kedua tidak ada metal plate. Apa tuh? Pen. Ada pen, pasien nggak punya internal fixasi, ya, nggak ada internal fixasi. Oke, tidak ada luka terbuka yang sifatnya adalah sangat lebar sekali. Nah, kalau lebar ya kita akarin aja di mana yang kita bisa stimulasi. Oke, bersihkan, ya, bersihkan dulu luka-lukanya itu. Kita bersihkan, kemarin sudah diajari ya waktu kita pressure ulcer, ya, bagaimana membersihkan luka, sudah ya. Kita irrigation, kemudian apa lagi? Debridement, ya. Setelah itu kita bermain dengan ultrasound. Ya, sekitarnya ini mana? Kita kasih bersih dulu. Ini alkohol, Dok. Alkohol ya hanya alkohol yang bisa untuk menghilangkan kuman di sekitarnya. Ya, kita kalau di sekitarnya boleh, tetapi lukanya nggak boleh kena alkohol, ya. Nah, kita bersihkan dulu karena yang tadi kan sudah dibersihkan toh. Mbak Angel minta ini perlak sama gel. Gelnya. Yes. Ya. Oke, perlak. Anda tidak mandi 1 minggu. Kacau. Tolong. Mau mandiin aja. And then gel. Iya. Mas ngene ya, Mas. Ngepleh, Mas. Nah, enak toh ngepleh. Tolong dibuka. Ini emang nggak butuh bukaan tuh. Wes. Ini penemuan terbaru loh ya. Enggak. Udah lama tapi nggak pernah dikembangkan oleh fisioterapi. Macam mana Anda itu sebagai fisioterapi? Oke. Transducer hanya berada di 1 cm, ya kan, di atas dari luka. luka.
dia sifatnya sirkuler. Gerakan kita boleh sirkuler begini, tapi hanya di sekitar luka. Ya, ojo maneh-maneh kamu tuh mlebu ndek lubang. Ya, mudeng ya. Nah, selama ya proses berlangsung, jangan lupa Anda ini nyemprot salin di lukanya. Berarti sambil muter sambil disemprot. Iya, jadi cur. Nah, ini sifatnya antibakterial. Bagus sekali. Ya, jadi ini sifatnya antibakterial si salinnya ini. Ya, US ini fungsinya adalah untuk memperbaiki vaskulernya, sehingga dia merangsang namanya angiogenesis. Mudeng ya? Mudeng ya? Nah, berapa menit? Onke dulu. Terapinya 5 sampai 15 menit depend on besar atau kecilnya luka. Ya. Nah, timer. Nah, terus pakai apa? Intensitasnya metodenya harus pakai intermittent, no continuous. Hah? Kosek toh? Intermittent, modenya intermittent. Kemudian intensitasnya maksimum hanya 40 ya sentimeter watt per sentimeter per segi. Lah iki 40 iki sing endi? Mak. Ora mudeng ya aku 40. 0,5, 1,5, 2,0. Wah, doe. Itu tadi 40 kilo apa? Tek. Berapa itu tuh? 20. Saya rasa 20. Ada 40, si Enis bilang 40 maksimum. Ada juga yang 20 kilohertz. Dadekno kilohertz, dadekno watt per sentimeter. Dadi piro? Mudune piro? Oh, matematikanya berubah kabeh. Habis kilogram menjadi turun desigram. Turun 3 toh? Nek turun 3 berarti 0,2 toh? 0,2 toh? Nah, betul no ya? 0,02. Yo, piye to Cah iki Cah? Terusan Cah. Ini rendah sekali to Cah. Wes, ngene tok. Ini tadi saya cek. No. Ya. Ono cairan sini. Silent. Udah ya, ada arus masuk kan? Oh, udah nyala. Anda lihat gak? Iya. Udah ya? Iya. Ada gelembung udara tuh. Kamu cek nih alatmu waras atau tidak tuh begini ya. Nggak kelihatan? Kamu jangan Udah aku nyuting giniin saya, tadi. nyutingnya ini ya. Ini YouTuber. Nanti Bu Sela terkenal lebih lucu. Nanti di blur kok, Bu. Oh, nanti ilmunya diambil. Oke ya. Yuk mulai. Trep. Ayo siapa yang tukang semprot? Nih semprot nih. Kamu tukang syuting ya? Iya. Jangan nyuting saya loh, Beb. Ucur aku. Yuk, bismillah. Tet, Basahin aja, basahin. kamu nyemprotin deh. Aku lagi. Nah, bukan begitu, tuh netes, bukan semprot. Makanya semua. Banjirin aja. Wah, lah ini tuh harus pakai semprotan. Harus pakai cotton bud. Apa sih namanya, Dok? Iki loh. Kispray. Kispray. Oh, kispray harusnya pakai semprot kispray dulu. Serut gitu. Saya kalau sama pasien juga gitu. Pakai kispray. Terus nanti baru rujus itu. Mana, Dok? Iki piye? Pakai cotton bud bisa. Nah, ini. Katen pagi nggo ngopo? Terus dihilangin pentolannya terus kita ada kayak pralonnya kan itu. Oh, ono pralon tekan kene. Rujika. Itu kan ketahan sama. Aku pause ya. Berarti selama 5 sampai
Iya, sampai rampung. Berarti kalau gelnya kena airnya itu nggak apa-apa, Bu? Ya enggak apa-apa, bagus kan? Air itu kan juga media coupling media atau air. Iya, buat bisa. Coupling media itu bisa gel, bisa air, bisa krim, ya kan? Ingat nggak Anda? Cairannya biar ngalir sendiri keluar. Iya, makanya memang harus pakai perlak begini. Harus pakai perlak karena memang salinnya itu ini sebagai fungsinya sebagai antibakterial, gitu loh. Gelombangnya yang kita gunakan untuk merangsang angiogenesis. Jadi ada beberapa multifungsi saat kita menggunakan ultrasound. Ngaten? Nggih. Ngaten nggih saged. Oh, 10 cah. Sudah rampung nggih cah. Nanti kalau Bu Sela Dipencet lagi. Ya ora apa-apa kena enggak apa-apa. Ya jumbrene. Naik, bismillah. Yo, semprot. Buset. Basahi dan Emang gini. Emang begini. Biar ininya nggak antibakterial terus itunya Kasih banjir. angiogenesis. Oh, di 10 menit, Cah. Banjir habis itu, Cah. Aku nggak tahu aku ngerekam apa. Mudeng ya. Gini terus kita Sampai waktunya deh. sampai waktu habis, selesai. Pasien saya begini 2 minggu dia bagus. Lo tenang Cah. Kalau terapi sama saya itu nggak usah lama-lama, nggak rampung. Ini mau wajahnya bukan ya? Boleh. Enggak, ini dilakukan seminggu maksimum hanya 3 kali. 2 sampai 3 kali. Ya, tidak boleh setiap hari. 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali seminggu. Ya, dressing. Setelah itu lanjutkan dengan dressing. Ini dilapis semua apik. Ya. Kalau nggak pakai gel boleh nggak? Pertanyaan begitu. Boleh, nggak apa-apa. Nggak usah, kan sudah ada Air. ya, nggak boleh air aqua, harus salin. Randuin aqua, tuku mineral, waduh, berat. Karena sifatnya salin itu yang kita gunakan sebagai antibakterial, yang membunuh bakterinya, gitu ya. Salin bekerja karena ada vasodilatasi dari ultrasoundnya, jadi multifungsi dia. Mutualis. Ya, jadi dia si gelombang ultrasound itu kan dia mengalir dengan menggunakan gelombang longitudinal. Longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Dia merapat, regang, rapat, regang, itu yang mengakibatkan dia kompresi ekspansi, itu mengakibatkan dilatasi dalam pembuluh darah. Kayak pembuluh darah kayak dipompa, sehingga dia jadi dilatasi, sehingga ya pumping action, sehingga aliran oksigennya ke sini lebih banyak, gitu ya. Tambah ini sifatnya antibakterial, ya. Dia pas buka dia masuk bersihin. Mudeng ya. Nah, berdarah Bu, nggak apa-apa. Oh, berarti bisa sambil dianu itu berdarah. Ya kadang-kadang dia kalau dia lukanya dalam, dia pasti berdarah. Tapi lukanya sudah menutup enggak. Ya, berdarah enggak apa-apa. Maka kita semprot makin dibersihkan toh. Udah bersih, kita kasih salep antibiotik, kita dressing. Sakit. Buka lagi nanti 2 hari lagi kita lakukan ultrasound. Oh, berarti anunya tuh nggak diganti setiap hari. Apa? Tutupannya. Ya kalau kita nggak ke klinik, si pasien kan kita nggak bertugas untuk ganti kasa, tapi di rumah dia harus ganti kasa setiap hari. Kan tiap hari harus ganti kasa toh. Nah, mudeng ya. Jadi kalau pas ke klinik kita yang gantiin kasanya, kita dressing dan sebagainya. Paham ya? Ini salah satu metode untuk mencegah gangren, mencegah adanya amputasi. Paham? Apalagi masih ada lagi. Yo, tapi yang alatnya orang